Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah bi khair. Ya, Mbak saya Salah sendiri manggilnya gimana kabarnya? alhamdulillah di sini. Ya di sini udah kemarin sempat hujan sih Mbak di Malang. Tapi sekarang udah cuma beberapa hari kemarin semingguan Mbak. Ini Mbak di Hmm, Semarang ya Mbak ya? iya Semarang. Masih iya berarti stay di Semarang ya Mbak ya? Iya, stay di Semarang. Masih nungguin anak-anak sekolah dulu di sini biar selesai. Iya 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 Pak Mbak makasih ya sebelumnya ya Allah iya maksudnya udah lama ya Mbak kita itu apa kenal iya lewat Iya, ini ya baru bisa kayak Facebook. tatap muka sekarang iya Iya, iya 2000 berapa tuh ya Mbak dulu 2015-16 kayaknya ya, Mbak ya 2016 November itu kayaknya pertama kali apa namanya kita ya bisa agak ya Allah ya Allah, ya Allah Mbak lama banget ya itu ya terus ya Mbak kita kita ngobrol santai aja enggak apa-apa nanti kalau ada yang nggak bisa di-share ke publik itu nggak usah ya Mbak ya maksudnya Mbak ya bilang aja gitu ya Mbak ya itu nggak bisa kayak gitu jadi bebas aja ya Mbak iya. iya iya Mbak kita itu keinget kan memang ini memang lagi agenda ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman kayak mau nyambung silaturahim juga gitu loh Mbak terus keinget Mbak keinget Mbak Masya juga Allah. kan iya benar keinget Mbak nah saya itu sebenarnya Mbak ada kemarin itu memang momen saya tuh cukup kaget kan Mbak waktu itu Mbak ya waktu ada momen postingan di Facebook gitu ya waktu Iya, suami ini apa boleh ya ngobrol bagian ini ya Mbak ya iya, iya, iya. boleh nggak boleh Iya, boleh, boleh. iya saya pasti itu berapa tahun yang lalu ya Mbak ya 2000 berapa itu ya yang yang 2020, 2020 Januari iya 2020. iya itu saya kaget waktu Mbak posting kan di Facebook kaget terus udah rame di sini Mbak ini Mbak Ustaz kayak gitu ini sama Mbak kayak gitu terus saya juga WA gitu kan sama teman-teman reseller yang dulu juga gitu Mbak saya dulu itu pokoknya saya ini ngerti tak Mbak Ustaz gini aku udah kenal itu loh yang kemarin penjualannya banyak gitu kayak gitu misalnya kan memang tidak semua saling kenal ya Mbak dulu itu di grup ya Mbak ya ya gitu Iya. pokoknya di situ lumayan kaget gitu Mbak sama teman-teman itu begitu soalnya kan ya gitu loh Mbak soalnya udah lama tidak ada kabar tiba-tiba Mbak posting kayak gitu ya gitu gitulah kemudian itu pas akhirnya kita chatting gitu ya gitu sih ya. Itu gimana sih Mbak kemarin Mbak apa namanya ini ayah abinya anak-anak ini dua ya Mbak ya Iya, dua. anak-anak dua ya. Kemarin tuh abinya anak-anak itu sakit ya Mbak Iya, ya aslinya ya sakit-sakit biasa, cuman mungkin ya qadarullah gitu kali ya. Maksudnya memang jalannya kayak gitu gitu. Sebelumnya itu Nggak kan sakit ya biasa lah. Soalnya Selasa itu masih ngantor, Rabu oh di rumah ya. Terus hari Kamis itu minta periksa. Terus sudah apa namanya ada katanya tipes gitu kan, makanya saya inilah istilahnya bikin bubur gitu-gitu. Terus qadarullah pas waktu hari Jumatnya itu mulai drop gitu, drop terus habis zuhur saya bawa ke rumah sakit, malamnya enggak ada. oh iya 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 Mbak soalnya ngajar ya Mbak ya Di Lazis gitu loh, semacam Lazis gitu. oh iya Mbak iya berarti memang sebelumnya itu enggak sakit yang gimana ya Mbak ya emang cepat ya Mbak cuman di statusnya Mbak juga emang kayaknya cepat gitu prosesnya memang proses Iya, sakitnya iya. katanya dokter apa Mbak kemarin Mbak
Kalau dokter sih ngomongnya ini apa namanya gulanya tinggi gitu kan. Cuman kan selama ini kita entah karena memang nggak pernah sakit ya, sakit-sakit ya sakit biasa gitu-gitu. Itu pun juga termasuk yang jarang sakit banget gitu loh. Maksudnya bisa jadi bisa kayak yang setahun sekali gitu kan ya, saking jarangnya. Terus tiba-tiba pas Oh, Masya waktu Allah. ngedrop, terus pas waktu ngedrop itu ya itu dapat info dari dokternya seperti itu kan ya kaget ya. Terus Ya, dikasih taunya itu gulanya sudah sampai 900 gitu kan. Jadinya kan tambah shock sampai dokternya ngomong, "Ini bapaknya kuat, Bu," gitu. Biasanya 400 aja udah apa ya ibaratnya yang hilang kesadaran dan lain sebagainya gitu. Ini kok 900 masih diajak ngomong juga masih nyambung, suruh pikir ya masih nyambung gitu-gitu. iya, iya, iya. Iya, iya, Mbak. Anak waktu itu umur berapa ya, Mbak ya? Yang kecil masih TKA, yang besar TKB. Oh, oh, oh masih tingkat semua ya, Mbak ya? Anak ya, Mbak ya Masih waktu TK. itu. Berarti, iya, iya, Makanya kan iya. pas Berarti waktu itu, pas Hmm? waktu saya gabung sama ini timnya sampean itu kan posisi saya sebenarnya apa ya, dibilang cuti ya kelamaan gitu ya. Soalnya habis Oh, ngelahirin yang kecil, udah oh, baru 1 tahunan gitu kan. Aslinya kalau apa namanya aturan dari sekolahan kan cuti itu hanya 3 bulan. iya, iya. Tapi karena sudah terlalu nyaman sama anak-anak, akhirnya saya minta resign dulu lah sementara gitu kan. Oh, Nah, oh, iya, sambil nyari apa namanya kegiatan di rumah gitu, kok qadarullah nemu sepatu cantik gitu kan ya langsung di hati gitu iya, kan, iya. langsung ya dicoba Bismillah, alhamdulillah itu jalannya. Iya, iya, Mbak. Oh, iya, Mbak. Berarti Mbak dulu ngajar ya, Mbak ya? Iya sebelumnya ngajar TK, Mbak? Ngajar TK apa SD? pondok Oh, SMP. pondok ya? Iya. Oh, setara SMP. Pondok setara SMP ya, Mbak ya? Oh, Iya. alah. Mbak, berarti itu momen momen ngajar. Oh, berarti waktu kita berelasi ya, Mbak ya, awal-awal Hmm. berelasi dulu itu ini ya, Mbak itu baru ngelahirin anak kedua ya, Mbak ya? Iya, ya udah 1 tahun setengahan lah ibaratnya. Nggak baru-baru amat, cuman ya memang masih kecil, terus sudah terlalu nyaman di rumah. Oh, Akhirnya ya udahlah minta resign dulu aja gitu. oh, iya, iya, iya. Selisihnya berapa tahun, Mbak? Yang apa yang sulung sama si bungsu, Mbak? 20 bulan. 20 saya mikir juga 20 bulan. 20 bulan itu kesundul ya, Mbak? Itu kesundul ya? Enggak Iya ya? sundulan, kalau bahasa Jawanya sundulan. Iya bener. Iya bener kesundul dan rezekinya ya, Mbak ya, cowok-cowok semua ya. Masya Allah. Iya, saya itu iya, iya, iya. saya itu tahu hamil yang kedua itu setelah 6 bulan. Oh, Mbak. Iya, iya, iya. Iya, Kan iya. sebelumnya Tapi, kan mm-mm. kan sebelumnya itu saya ini apa namanya memang headnya nggak lancar gitu kan, jadinya kan nganggapnya ini mungkin karena memang nggak lancar aja gitu. Terus memang yang kedua ini nggak ada tanda-tanda orang hamil, maksudnya seperti mual-mual gitu nggak ada. Tapi kok udah lama banget ya gitu nggak head gitu, terus Iya, diperiksa gitu ya ternyata positif di umur 6 bulan itu. iya, iya. Tapi itu kesulitan nggak sih, Mbak, momen kayak gitu? Maksudnya kan itu akhirnya momen menyusui sambil hamil gitu ya, Mbak ya? Itu Iya. cukup sulit nggak sih, Mbak, momen itu? Ya nggak terlalu sih. Oh, Alhamdulillah mungkin karena berarti saya awalnya nggak ngerasa kalau itu terus kodarullahnya juga yang kedua ini kan maksudnya nggak serewel yang pertama gitu ya. Kalau yang pertama kan mual-mual dan lain sebagainya gitu, khas orang hamil. Kalau yang kedua ini lebih lebih enjoy, lebih enjoy. oh, iya. Berarti nggak pengaruh ke ASI juga ya, Mbak ya? Maksudnya ketika hamil itu ASI itu ya tetap lancar ya, Mbak ya? Ya alhamdulillah ya apa ya. Setelah tahu hamil maksudnya itu akhirnya di stop dulu gitu. Oh, iya,
iya. Dan alhamdulillah ini Mbak ya, apa namanya, memang cocok gitu ya sama susu formulanya ya Mbak ya. Si Enggak sulung dikasih ini. susu formula juga. Oh apa Mbak? Apa Mbak? Iya kan? Iya kan? Gimana gimana? Ya maksudnya ada apa ya Mbak? Iya, iya. Sharing maksudnya siapa tahu ini juga teman-teman juga ada yang ngalamin juga nih. Anak-anak saya itu alhamdulillah nggak pakai susu formula semuanya. Jadi misal apa ya, ya secukupnya apa yang ada dari saya, dan misal kurang gitu nanti, apalagi kan kalau umpamanya sudah mulai MPASI itu kan memang benar-benar apa ya, ya berarti kan nggak full dari kita gitu kan ya Mbak. Iya. Jadi malah bisa lebih variasi kan makannya. Jadi ya tertolong juga dengan adanya MPASI itu gitu. Terus untuk minum kan juga pakai madu gitu, enggak yang susu formula gitu. Oh iya. Oh Mbak, tapi yang si sulung ini stop susunya, maksudnya stop ASI itu pas usia berapa Mbak? Kalau yang sulung ini kan pas kan hamil waktu si sulung ini ya 6 bulan. Oh, 11 waktu 6 bulan. kan dulunya Mbak 6 bulan baru tahu ya. Setelah 11 bulan. 11 bulan umur yang sulung 11 bulan hamil gitu. Oh iya. Mbak ya. Oh yang sulung udah 11 bulan berarti Mbak ya. Dan waktu Iya. itu kandungannya Mbak udah 6 bulan ternyata Mbak ya. Udah usia 6 bulan ya Mbak? Belum. Oh belum. Maksudnya Oh, belum. iya belum. Jadi maksudnya kita tahu apa namanya hamil itu setelah anak saya yang pertama itu sudah 20 bulan gitu maksudnya. Jadi ya gimana? Oh alah. Juga kalau ngomong jadi bingung maksudnya antara kelahiran sama yang pertama itu bedanya gitu 20 bulan. Oh iya Mbak, iya Mbak, iya berarti itu yang sulung itu berarti artinya itu usia berapa tuh Mbak? Atau ini kan biasa kan kalau umumnya tuh 2 tahun Mbak ya, maksudnya kalau sesuai sama ajarannya kita biasanya 2 tahun Iya. ya. Nah yang sulung ini ya 2 tahun juga Mbak, baru berhenti. Iya, jadi pas waktu awal-awal hamil itu juga masih nyusuin sampai itu apa namanya sampai melahirkan pun juga ini masih berdua gitu kan ngasih asinya gitu. Iya. Cuman pas waktu Masya Allah. pas waktu umur 2 tahun memang kan dari awal 1,5 tahun itu sudah saya sounding gitu, maksudnya kita ASI hanya sampai 2 tahun gitu-gitu, akhirnya seperti Pampers, seperti ASI gitu, alhamdulillah 2 tahun itu benar-benar stop gitu. Oh baik, Masya Allah ya Mbak ya. Berarti toilet training itu selesai di 2 tahun ya Mbak ya emangnya? Iya. Itu soalnya toilet training itu beneran Mbak effort banget itu kan, memang sih Mbak ya, apa maksudnya tidak lama lah, paling lama paling 1 minggu, tapi kan proses 1 minggunya itu beneran ini ya Mbak, beneran perlu nyiapin. Tapi itu momen-momen itu cukup sulit nggak sih Mbak? Apa namanya, momen nyapih Mbak ya, kalau bahasa ininya ya. Apa tuh kalau bahasa di tempatnya Mbak tuh? Ya sama apa ya bahasa Jawanya kok nggak paham. Paham kalau bahasa Jawanya. Iya. Pas momen nyapih tuh Mbak, kan momen yang lumayan baper ya Mbak buat mak. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak pas anak pertama momen nyapih gitu Mbak? Nyapih anak pertama itu ini sebenarnya ini nggak baik ya, mesti nggak sesuai sama anjuran, sesuai apa namanya anjuran parenting ya gitu. Soalnya dulu saya waktu nyapihnya itu anak puting saya itu saya taruh ini apa yang pahit-pahit habis sauda gitu. Oh iya Mbak ya. Iya. Jadinya alhamdulillah moodnya langsung. Iya. Tapi dari Mbak sendiri kan biasanya emak cukup baper gitu. Mbak termasuk yang baper nggak sih Mbak pas di momen itu Mbak? Kok biasa saja ya sepertinya, nggak kok yang maksudnya anak ini nggak mau disapi sih, bukan yang kayak gitu, biasa aja bilang umpamanya ya tadi karena memang soundingnya dari jauh-jauh hari ya, jadinya sering diingatkan ini tinggal 2 bulan lagi loh kakak apa namanya neneknya sama Uma, atau tinggal 2 bulan lagi loh ini pakai pampersnya, besok udah nggak boleh pakai pampers ya gitu. Oh iya benar Mbak. Soundingnya udah mulai 2 bulan sebelumnya ya Mbak ya. Iya.
Oh iya benar-benar, iya benar tuh itu pelajaran banget sih Mbak. Iya benar berarti memang sounding itu nggak bisa ujuk-ujuk ya Mbak. Memang harus ini ya. Nah, iya Mbak, ngomong-ngomong soal sounding nih Mbak ya. Biasanya ada nggak sih Mbak kemarin itu waktu-waktu sounding, maksudnya waktu-waktu khusus untuk sounding gitu Mbak. Misalnya kayak kalau si kecil lagi mau tidur atau lagi makan kayak gitu atau Mbak random aja gitu Mbak kemarin itu pokoknya ada momen di sounding aja tiap hari tidak yang harus waktu-waktu tertentu kalau Mbak kemarin. Lebih ke yang pas waktu misal kita lagi nyuapin anak, lagi ya kita lihat momennya kayak misal umpamanya biar berhenti dari nen gitu. Berarti pas waktu nennya itu kita sambil bilang gitu tinggal berapa hari, tinggal gitu. Oh iya 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 iya. Nah kalau yang pampers itu Kak nanti kalau udah 2 tahun kita udah pakai pampers ya. Kalau yang momen sounding pampers itu juga sama pas mau momen barengan sama momen nennya itu ya Mbak ya. Kalau yang pampers itu malah justru dari umur 1,5 tahun sudah saya latih, maksudnya kalau di rumah gitu enggak gitu. Jadi umur 2 tahun itu benar-benar yang di luar juga udah nggak pakai pampers gitu. Iya iya. Iya, masya Allah ya Mbak ya. Karena kan status saya kan waktu itu masih jadi ibu rumah tangga gitu maksudnya. Jadi pas waktu iya bener. Mbak. Jadi pas waktu saya iya iya iya. Iya Mbak meskipun ibu rumah tangga itu juga banyak kerja. Ibu rumah tangga malah tak selesai itu kerjaannya. Alhamdulillah suami kan nggak terlalu yang rewel gitu, maksudnya nggak yang rumah harus bersih gitu, nggak yang seperti itu. Jadinya maksudnya kalaupun mainan dicacarin anak-anak gitu ya sudah gitu. Nanti umpamanya memang merasa risih ya nanti biasanya bantu bersihin gitu-gitu. Nggak yang maksudnya harus semuanya istri gitu, bukan yang seperti itu. Makanya pas waktu kepergiannya itu lumayan shock gitu loh. Maksudnya kan selama ini kita bekerja sama bersama gitu kan ya, apa-apa bersama, tiba-tiba langsung nggak ada gitu. Iya Mbak benar. Iya Mbak, biasa barengan saya juga sampai Mbak cerita kayak gini aja saya masih kayak berasa gitu. Ngerasa kayak ngerasa kehilangan orang yang dekat kayak gitu. Biasa barengan, biasa ngebantuin terus tiba-tiba enggak ada kayak gitu dan tiba-tiba ya Mbak ya saya jadi keinget juga Mbak. Bapak dulu Mbak momen Bapak itu dulu malah tidak sakit, Mbak. Tidak sakit sama sekali. Waktu itu saya kuliah semester 5. Saya tuh ditelepon, Mbak, habis maghrib itu di kampus waktu itu. Di kosan, saya ditelepon, pulang ya, Bapak meninggal. Saya kan kaget ya, Mbak. Bapak itu sama, Mbak, ceritanya kayak suaminya Mbak tuh, tidak sakit. Bapak itu orang yang hampir tidak pernah sakit gitu, Mbak. Tidak pernah ke dokter, tidak pernah sakit. Cuma perokok berat memang gitu, Mbak ya. Ternyata itu Mbak ini cuma habis maghrib, habis mandi, habis sholat gitu, terus bilang ke mama gitu Mbak, ini kepalaku kok pusing ya gitu, terus langsung jatuh di rebahannya mama. Iya kan tidak sakit apa ya gitu, terus dibawa ke rumah sakit, nyampe rumah sakit emang udah ada gitu Mbak gitu. Jadi kan ya gimana tuh pada waktu itu mama bener-bener udah kayak orang yang kayak dalam tanda kutip kayak orang gak waras gitu ya Mbak ya kayak gitu ya karena terlalu dadakan kayak gitu. Benar kayak gitu makanya saya kayak yang dengarnya Mbak itu iya Mbak karena dadakan kayak gitu. Kayak gitu sih. Memang ini Mbak ya memang kematian itu memang ini. Terus kan posisi kan saya di Semarang juga kan nggak ada ini ya, nggak ada saudara ya ibaratnya gitu. Kita kesini kan merantau semua, suami asli Kudus, saya asli Magelang gitu kan. Kesini karena tugas gitu, anggap aja seperti itu. Terus pas waktu di rumah sakit itu betul-betul yang keluarga kan nama suami saya kan Soam, keluarga Bapak Soam gitu. Tanda tangan yang apalah itu jadi benar-benar sendiri bahkan termasuk Bapak sudah nggak ada ya, itu tuh benar-benar menghadapi itu semua gitu jadinya. Iya. Iya Mbak. Berarti itu waktu itu posisinya anak-anak di rumah atau di rumah sakit juga Mbak waktu itu? Anak-anak saya titipkan ke pondok.
Oh iya iya, Mbak berarti Mbak itu dulu sama suami tinggal di wilayah pondok ya Mbak ya? Di lingkungan Ya, pondok ya Mbak? ya bukan lingkungan pondok, cuman dekat gitu kan. Kalau ke pondok dekat gitu. Oh iya 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 iya. Udah kayak keluarga sendiri gitu Mbak ya sama ini Mbak ya warga-warga di pondok gitu Mbak ya. Udah biasa Iya. kayak nitipin anak-anak itu udah biasa gitu ya Mbak ya. Sebenarnya nggak juga, soalnya kan itu posisi saya nggak ngajar ya. Nggak Oh ngajar, nggak ngajar. oh Waktu itu udah ngajar waktu itu udah ngajar ya. oh iya. Mbak Mbak itu jadi sejak kapan Mbak stay di Semarang? Soalnya katanya ini ya pendatang semua, Magelang, Kudus, terus tiba-tiba stay-nya di Semarang kayak gitu. Maksudnya emang kayak ke Semarang dulu terus ketemunya di Semarang kayak gitu sama suami atau Ini udah sebelum di Semarang ketemu? sebelumnya kan saya di Solo ngajar di sana, terus suami Suka suka merantau ya. Kemana-mana. kalau mau cerita, maksudnya kan dulu saya memang dari pesantren ya, dari pesantren. Jadi Oh, sebenarnya untuk oh, basic bisnis itu sebenarnya nggak ada, belum di pesantren pun juga oh, nggak ada ilmu itu gitu kan ya. Kalau mau iya ingat-ingat iya iya. itu, dulu saya lulus tahun 2008, itu saya Heeh. ditugaskan di Bandung. Oh, oh, sama pondok, Mbak? Iya, Ditugaskan sama Sapondok. pondok? Oh, Iya. alah, terus saya excited juga nih dengan Terus habis itu setelah selesai di Bandung kan 2 tahun. Sebenarnya heeh. bukan selesai sih, lebih ke pengen nyari pengalaman yang lain gitu kan ya. Terus Iya, iya, Mbak. akhirnya saya pindah ke Sragen. Dari Bandung itu saya pindah ke Sragen ngajar juga. Kalau sebelumnya saya ngajar setingkat SMP pondok pesantren, akhirnya pas waktu ke Sragen itu saya ngajarnya TK. Apa namanya, beda banget gitu kan ke TK. Iya, iya, Terus iya. di TK itu 1 tahun. Terus Heeh. setelah itu saya diminta sama teman saya yang di Solo, bawa ke Solo aja gitu ah. Namanya masih muda ya, rasanya tuh pengen Iya, apa ya, apa ya, merantau, apa ya, melancong atau iya, kemana-mana gitu kan ya. iya. Akhirnya saya setujui, saya ke Solo itu. Nah terus pas waktu di Solo juga 1 tahun itu ada yang datang. Nah itu abahnya itu yang datang. Terus Oh, iya, ya iya. sudah gitu. Akhirnya saya dibawa ke sini sama suami. Oh, iya, 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 Jadi iya, Mbak. Masya Allah, 2012 saya ke sini. 2012, Mbak ya. Udah Iya. lama berarti, Mbak ya. Udah 2012. Oh, alah, iya ya, Mbak. Mbak, berarti itu setiap kali Mbak pindah kota itu berarti memang itu tugas dari pondok ya, Mbak? Aslinya kalau tugas dari pondok yang wajib itu hanya 1 tahun. Cuman kalau Hmm. misal mau di situ 2 tahun itu berarti kan karena memang keinginan kita gitu aja. Oh alah, iya iya iya. Nah, Mbak mondok mondok sendiri tuh berapa lama Mbak dulu Mbak? Maksudnya mulai apa? Mulai SMP, SMA dulu Mbak Kalau pondoknya? dulu SMP mondoknya masih di desa. Di desa kan sudah ada pondok. Itu dulu. Heeh. Terus setelah dari SMP itu pindah ke Jepara. Itu juga mondoknya ibaratnya jadi SMA-nya di luar dari desa gitu. Oh iya iya iya. Tapi sambil mondok gitu ya Mbak ya? Yang mana? Yang yang SMA ini sambil mondok juga? Yang SMA emang mondok, memang mondok. Jadi apa ya? Ya nggak bisa keluar seperti pondok-pondok yang lain gitu. Iya Memang full pondok. iya. Iya. Oh alah, iya berarti berarti di SMP-nya juga mondok, SMA-nya juga SMA malah mondok aja gitu ya Mbak ya? Iya, Nggak kalau bisa. SMP kan mondok tapi masih bisa pulang pergi karena kan memang di desa gitu ya. Nah, Kalau di yang SMA ini memang full gitu. Pulang paling setahun 2 kali gitu-gitu. oh iya 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 iya. Nah, Mbak, tentang pengalaman mondok nih Mbak ya. Gitu. Iya. Oh, insya Allah sih Mbak, Mbak ini memang maksudnya kan ini Mbak ya mondok
Mbak itu mondok pulangnya cuma sebentar-sebentar, terus suka ini apa namanya berpetualang kemana-mana gitu. Memang kayak ada kayak perasaan-perasaan kangen pengen pulang kayak kayak gitu Mbak ya. Pengalaman mondok deh Mbak, maksudnya kayak pengalaman mondok gitu. Itu kan itu saya ngebayangin Mbak ya, kalau saya itu kan sudah yang aduh pulang 1 tahun sekali aja tuh sudah kayak yang perasaan tahun sekali, tahun 2 kali itu gimana itu beratnya gitu nggak ketemu keluarga. Kalau Mbak kok kayak udah terbiasa gitu ya Mbak ya, kayak udah terlatih gitu ya Mbak ya, kayak terlatih mandiri gitu. Saya itu kan dulu pas waktu SMP itu saya sudah punya keinginan untuk mempelajari, kan saya memang suka bahasa Arab. Jadi Oh iya. maksudnya pengen memperdalam lagi bahasa Arab yang saya punya gitu. Kan kalau umpamanya mau memperdalam kan berarti harus sekolah lagi, sekolah lanjutan. Sedangkan pada tahun-tahun itu di desa saya itu untuk orang yang bisa sekolah sampai SMA itu termasuk yang orang kaya gitu. Maksudnya karena memang ekonominya masih di bawah semua daerah situ. Bahkan termasuk yang kaya juga kalau memang sampai bisa SMP aja gitu. Nah, karena memang keadaan ekonomi keluarga saya juga termasuk yang di bawah, akhirnya waktu itu bapak saya bilang, kan saya kalau di rumah dipanggil Mur gitu ya. Mur, anu ya, tahun ini belum bisa ngelanjutin sekolah lagi ya gitu. Apa gimana, mau kerja dulu apa gimana? Jadi di tempat saya itu anak-anak lulus SD, lulus SMP itu kerja itu sudah hal biasa. Oh Iya. Jadi kalau yang luar biasa itu kalau bisa sekolah, nah itu baru luar biasa. Soalnya betul-betul orang tuanya mungkin kaya atau memang nah kebetulan orang tua saya bukan yang kaya, cuman alhamdulillah apa ya sadar pendidikan gitu. Jadinya ya alhamdulillah itu. Iya. Oh alah. Gitu ya Mbak. Makanya memang ini Mbak ya, memang udah terlatih ya. Oh alah, iya. Dan apa kerasa banget mandirinya memang ya, kemana-mana ke kota ini ke tapi ibu sama bapak masih ini Mbak, masih ada Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah masih apa ya termasuk muda ya. Soalnya ngelahirin saya aja ibu masih umur 18. Namanya orang desa nikah muda gitu kan ya biasa. Mbak, iya sih Mbak, terus Masya Allah gitu Mbak ya, orang-orang dulu tuh awet gitu Mbak ya, maksudnya mereka itu nikah muda dan maksudnya awet sampai akhir gitu Mbak ya, maksudnya dalam tanda kutip tidak ada masalah sampai ke perceraian kayak gitu Mbak ya. Maksudnya Masya Allah begitu ya bagian itunya ya, dengan maksudnya dengan keilmuan yang memang maksudnya kalau dulu tuh kan maksudnya ilmu parenting, ilmu tentang memahami pasangan itu kan belum banyak terakses dulu, tidak seperti sekarang, tapi bisa ya pasangan-pasangan orang tua kita itu bisa seawet itu kayak gitu ya. Kalau dibandingkan sama yang sekarang gitu Mbak ya, karena sekarang ini kan udah lama terus bisa yang pisah kayak gitu, itu Masya Allah sih, saya tiba-tiba keinget bagian itu sih emang. Iya Mbak, ini apa namanya, anak itu bukan? Anak sulung malahan. Oh anak sulung. Iya. Dari 5. Jadi punya adik 4. Oh iya. Berarti ini Mbak ya. Oh iya, berarti ibu itu baru pertama kali melahirkan waktu usia 18 ya Mbak ya, ibu itu ya. Iya. Berarti stay-nya di Kudus Mbak, ibu sama bapak? Bapak Magelang, asli Magelang bapak. Bapak ibu saya Magelang. Oh iya. Berarti sekarang stay-nya di Magelang ya beliau Mbak ya? Iya. Nah Mbak, itu berarti kemarin tuh pas abahnya anak-anak tidak ada meninggal itu ini Mbak ya, memang tidak ada kepengenan maksudnya pulang gitu ke ibu sama bapak gitu, maksudnya biar kayak barengan sama ibu bapak, kan kalau di Semarang bertiga nih sama anak-anak. Memang tidak ada Mbak.
udah terbiasa hidup sendiri gitu ya. Jadinya apa ya, nggak mau ngerepotin, bahkan soalnya sampai sekarang pun untuk daerah saya itu termasuk yang ya untuk ekonomi gitu belum apa ya, belum semaju kayak yang di kota-kota gitu. Jadinya untuk ikut mereka itu khawatir membebani gitu. Ya Mbak ya, iya, iya. Iya, berarti Mbak sekarang sambil ngajar ya Mbak ya? Soalnya tadi Mbak kan Iya, sempat ngajar juga kan ya? iya ngajar. Oh iya, ngajar ngajar ini Mbak ya, ngajar di pondok ini Mbak ya, Iya, pondok yang dekat balik tempatnya lagi. Mbak ini. Iya. Oh, oh iya 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 iya. Dan Bahkan kemarin anak-anak itu sekarang kemarin itu sebelum sebelum mulai ngajar ini kan ya. sempat anak-anak tuh di fase yang pengen yang jemput ataupun Oh, mah pengen yang adik itu nanti kalau pas pulang sekolah selalu di rumah. Jadi saya itu sempat setelah abahnya nggak ada itu sempat memang berhenti ngajar 2 tahun. oh, oh, Eh, Iya, ya itu karena anak-anak minta, maksudnya karena kan kalau di pondok kan nggak tahu waktu ya, kadang malam-malam anak-anak minta setoran atau apa gitu kan, jadinya sepertinya iya. perhatian anak-anak terkurangi gitu kan ya. Terus akhirnya waktu itu saya ini kerja kerja ikut orang yang apa ya, yang kalau di tempat saya itu namanya pasar pasar kaget kalau di tempat saya. Jadi orang itu bosnya itu kalau umpamanya misal hari Senin jualannya di mana, terus nanti hari Selasa jualannya di mana, gitu-gitu. Nah, saya pernah pernah ikut kerja orang seperti itu juga. Soalnya belum Iya. ini, belum belum apa ya istilahnya, nggak pengen, kalau ngajar kan ibaratnya kayak terikat waktu gitu ya, gitu. Terus pengen nyari-nyari kerjaan yang nggak terikat gitu. Oh, 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 iya Mbak. Berarti dalam waktu 2 tahun itu Mbak ini Mbak ya, apa namanya? Maksudnya jualan ikut orang gitu ya Mbak ya? Dalam waktu 2 tahun Iya, kemarin itu Mbak ya? iya, Mbak, meskipun itu tidak terikat, tapi kan itu ini Mbak cukup nyita waktu sih Mbak. Apa enggak Mbak? Soalnya kan kalau jualan kayak gitu kayaknya bisa yang dulu saya pernah ngerti juga sih Mbak, pernah diajak temen juga pasar kaget itu di daerah Surabaya itu biasanya hari Minggu sih kayaknya pasar kaget itu kalau di seminggu sekali kalau di Surabaya itu dulu pernah diajak teman. Kalau di sana Mbak pasar kaget itu tiap hari atau ini apa namanya, kalau yang pagi itu hari Ahad aja, tapi kalau yang sore biasanya dari hari 3 hari, Senin, Rabu sama Jumat. oh dan berapa jam Mbak kalau yang sore itu Mbak sampai malam apa enggak? Pernah karena kehujanan sampai rumah jam 10 malam. Oh alah, iya iya iya. Iya iya, masya Allah, Mbak itu jarak pasar kaget sama rumahnya Mbak itu jauh apa deket sih Mbak? Setengah jaman lah kalau naik motor. Oh alah, ya jauh sih Mbak, setengah jam Iya, itu iya. Mbak, apalagi untuk ya. Jadi anak-anak itu ini Mbak, berarti anak-anak itu ya dititipin di pondok Mbak ya? Kalau apa Ya enggak, momen enggak, Mbak sore itu? enggak. Enggak. Ini anak-anak ya gimana ya? Semuanya berkat apa namanya, pertolongan Allah ya. Jadi entah entah gimana cara Allah mengurus mereka. Cuman sampai sekarang pun mereka itu ini sudah mandiri gitu. Kalau misal ada tugas keluar kota gitu, ya sudah mereka apa ya, sudah kadang bisa masak sendiri, terus nanti umpamanya waktunya sholat juga udah, maksudnya tertib gitu-gitu. Jadinya ya memang semuanya pertolongan Allah sih, lebih ke situ gitu. Tips deh Mbak, kalau gitu. Maksudnya hal kayak gitu udah ujuk-ujuk ya Mbak ya, maksudnya kan Iya, maksudnya iya, iya. ada anak pasti kan ada ikhtiar-ikhtiarnya lah Mbak, bagian yang bisa dikontrol lah yang biasa Mbak lakuin tuh dari dulu ke anak-anak tuh, anak-anak bisa maksudnya bisa semandiri itu kayak gitu Mbak ya. Itu kan mesti kan ada hal-hal yang Mbak lakuin kan, ada ikhtiar-ikhtiar, maksudnya ya memang maksudnya selain memang kayak ya ini memang pertolongannya Allah banget, tapi kan
ada yang Mbak lakuin dong kayak gitu sebelum-sebelumnya Iya, ke iya. anak-anak tuh. Pas waktu masih ada abahnya itu, saya itu selalu bilang, ini anak-anak harus bisa mandiri. Terus anak-anak kalau bisa pinter dari ibunya. Jadi sekolah itu hanya untuk sosialisasi aja. Itu dulu saya tuh punya prinsip seperti itu. Akhirnya pas waktu anak-anak sekolah itu, saya sampai bilang sama ustadzahnya, ustadzah ini yang penting anak saya sekolah. Maksudnya nggak perlu dipaksa untuk bacanya, biar saya aja urusan saya di rumah gitu. Tapi ya alhamdulillah alhamdulillah bisa mengikuti gitu. Bahkan maksudnya kalau umpamanya secara ya akademik ya lumayan lah gitu dibanding ngemsnya tuh. Terus alhamdulillah itu keterusan eh sampai abahnya nggak ada. Jadi sebenarnya saya itu termasuk orang yang pendiam banget, nggak bisa ngomong. Bahkan ini untuk ngomong sama orang video call aja ya ibaratnya itu baru sama sampean sama orang-orang. Iya, 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 iya. Bahkan dulu ngomong sama suami aja kalau video call nggak berani saya. Maksudnya tuh malu gitu. Saking pendiamnya, saking ya pokoknya tuh pemalu banget gitu kan. Iya. Terus habis itu Terus setelah suami nggak ada, saya berpikir gini, ini kalau saya selalu seperti ini, yang pendiam, yang nggak mau gaul dan lain sebagainya gitu. Ini nanti anak-anak mau jadi apa gitu kan? Sedangkan pasti kan kita punya keinginan nanti anak kita jadi begini dan begitu gitu kan ya. Akhirnya saya itu kadang harus menghilangkan rasa malu saya gitu. Contohnya, misal sama bapak-bapak lah atau sama siapapun yang non mahram gitu. Saya yang sengaja mendahului nanya kayak nyapa gitu. Monggo Pak, atau mungkin mau kemana Pak gitu maksudnya tuh untuk melatih anak-anak. Jadi maksudnya misal saya sama anak-anak berjalan bertiga gitu, sengaja saya memang nyapa bapak-bapak itu gitu kan. Biasanya saya aja ibaratnya mau nyapa itu malu banget gitu kan ya. Tapi kalau saya selalu seperti itu gitu, akhirnya ya sudah tak beranikan nyapa orang ataupun mungkin ya berusaha menjadi nggak sependiam yang lalu lah gitu. Terus untuk biar anak-anak itu bisa sosial sama yang lain, akhirnya saya ikutkan kayak kalau di sini kan adanya memanah berkuda gitu, akhirnya saya ikutkan yang seperti itu. Karena kan saya saya menyadari keterbatasan waktu saya, keterbatasan tenaga saya, keterbatasan keterampilan saya gitu kan. Setidaknya kalau mereka sering ketemu sama orang laki-laki, mereka akan belajar, bagaimana seorang laki-laki itu harus bersikap begitu. Kalau saya seperti itu, akhirnya saya ikutkan yang seperti itu biar mereka sering ketemu sama laki-laki. Kalau saya masih teguh dengan pendirian saya, maksudnya yang selalu di rumah dan lain sebagainya, nanti bagaimana anak-anak saya begitu. Ya, Masya Allah, Mbak. Aduh, Mbak, saya dengan ceritanya Mbak itu kok Masya Allah sih. ada misal beli Robi, Mbak. Iya, iya. Mbak, itu Mbak maksudnya ada teman yang Mbak ajak diskusi atau guru yang Mbak ajak diskusi enggak sih, Mbak? Maksudnya ya hal-hal kayak gini, Mbak. Setelah maksudnya kan yang biasa diajak ngobrol abahnya ya, Mbak. Terus ketika kayak abahnya udah enggak ada kayak gitu itu kan ya hal-hal kayak gini ya, keputusan-keputusan kayak gini, hal-hal yang Mbak pikirkan, emang Mbak pikirkan sendiri atau emang ada teman atau ada keluarga atau guru kayak gitu yang Mbak ajak komunikasi kayak gitu, Mbak, sehingga kemudian Mbak ada keputusan-keputusan yang menurut saya Masya Allah kayak gitu ya, Mbak ya. Karena kan saya ngerasa tidak mudah ya, Mbak ya, maksudnya untuk menghadapi pasangan yang meninggal kayak gitu, step itu aja tidak mudah, Mbak ya. Terus kemudian dihadapkan dengan anak nih 2 cowok lagi gitu, Mbak ya, gitu, dan masih kecil kayak gitu. Untuk ke step-step berikutnya itu kan saya ngerasa keputusan-keputusan kayak gini kayak gitu, meskipun kayak
kesannya biasa Mbak ya, tapi saya merasa tidak biasa tuh yang Mbak putuskan itu kan